Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kanker paru. Nah, untuk kanker paru ini merupakan standar kompetensi 2 ya. Untuk dokter umum itu merupakan standar kompetensi 2. Apa maksud dari standar kompetensi 2? Jadi standar kompetensi 2 itu maksudnya dokter umum itu hanya perlu untuk mendiagnosis kemudian merujuk. Jadi pertama keganasan rongga toraks yang SKDI 2 atau dokter umum hanya mendiagnosis kemudian merujuk itu contohnya adalah karsinoma paru, kanker paru, serta tumor mediastinum. Pertama, saya akan membahas mengenai kanker paru itu sendiri. Jadi kanker paru itu dia itu merupakan suatu kanker yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Sebenarnya kanker itu sendiri merupakan suatu keganasan baik itu di paru maupun hasil metastasis dari luar paru kemudian ujung-ujungnya di paru. Nah ini jadi kan tadi aku bilang dia di epitel bronkus kan. Nah nih ini adalah gambaran dari large cell carcinoma atau karsinoma paru. Nah, tapi sebenarnya itu kalau di buku lain itu untuk kanker paru itu dibagi menjadi dua. Yang pertama small cell lung carcinoma SCLC atau terdiri atas 20%, kemudian ada NSCLC atau non small cell lung carcinoma yang mana itu ada adenokarsinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma. Nah, kemudian gini, jadi pada yang ini udah jadi biasanya itu kalau misal untuk cewek itu mula-mula bagian yang terkena kanker itu di bagian ginekologi, kemudian bisa metastasis yang pada akhirnya itu terletak di bagian paru. Kemudian untuk laki-laki itu bisa di prostat, hati, kemudian ujung-ujungnya di bagian paru. Kemudian ini ya, biasanya itu faktor yang menyebabkan itu adalah rokok. Nah, ini penyebabnya tobacco use is leading cause of lung cancer. 87% of lung cancer are related to smoking. Nah, faktor lain sebenarnya juga bisa menyebabkan seseorang terkena yang namanya kanker paru, contohnya adalah pajanan asbes sehingga menyebabkan mesotelioma, kemudian radon ya, dia mengandung radioaktif biasanya mengenai orang-orang kemudian bisa menyebabkan kanker paru juga bisa karena radiasinya. Kemudian polusi udara juga bisa. Nah, kemudian untuk mengetahui kan kita ketahui bersama ya, walaupun penyebabnya itu banyak, tetapi yang menyebabkan si kanker paru itu kan siapa namanya? Yang menyebabkan si kanker paru itu kan most of it itu memang untuk karena rokok kan. Maka dari itu penting untuk kita untuk mengukur indeks Brinkmann. Jadi indeks Brinkmann itu untuk mengukur berapa sih jumlah rokok yang dikonsumsi dalam sehari, kemudian dikali lama rokoknya dalam tahun. Nah, dikatakan ringan apabila 0 sampai 200, sedang 201 sampai 600, berat lebih dari 600. Ini ada sumber lain tapi aku pakai yang ini aja. Kemudian pemeriksaan diagnosisnya itu bisa menggunakan jenis histopatologi, staging dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk GTR atau tidak. GTR itu apa? GRT, golongan resiko tinggi. Jadi golongan resiko tinggi itu bisa laki-laki usia lebih dari 40 tahun, perokok, kemudian seseorang yang terkena paparan industri tertentu, kemudian disertai satu atau lebih gejala seperti batuk kronik, batuk darah, nyeri dada, sesak nafas, penurunan berat badan. Kemudian ini langkahnya. Pertama kita bagi dulu untuk screening dini kanker paru. Pertama kita kelompokkan dulu apakah pasien itu GRT atau enggak. Nah, tahu GRT atau enggak pakai ini laki-laki usia 40 tahun perokok, kemudian paparan industri tertentu, kemudian disertai dengan salah satu atau lebih gejala batuk kronik, batuk dahak, nyeri dada, sesak nafas seperti itu. Kemudian kita lihat apakah dia masuk golongan resiko tinggi atau bukan golongan resiko tinggi. Nah, kalau misal seseorang itu masuk ke dalam golongan resiko tinggi, maka kita bisa melakukan foto torak, kemudian sitologi sputum, bronkoskopi autofluorosen. Nah, tetapi yang paling sering itu kita lakukan foto toraks. Nah, tetapi untuk sitologi sputum ini sudah tidak digunakan lagi ya. Kemudian bronkoskopi autofluorosen ini mahal ya. Kalau sitologi sputum tuh efisitasnya tuh rendah, jadi nggak usah lah. Kita lihat, kalau misalnya hasilnya itu negatif, kita lihat ternyata foto toraks tidak mengindikasi ada karsinoma, ya kita re-screening 4-6 bulan lagi. Tetapi kalau misalnya dari gambarannya itu ada hasil yang terlihat positif, ya kita teruskan prosedur diagnostik kanker paru. Kalau misal bukan resiko tinggi, kita bukan golongan resiko
bukan golongan resiko tinggi, kemudian dengan gejala batuk kronik, sesak napas, batuk darah, berat badan turun, ya kita lakukan diagnosis dan terapi penyakit paru, tapi yang non-kanker. Nah, setelah itu kok nggak mempan, ya berarti kita curiga kanker. Kalau kita sudah curiga kanker, berarti kita teruskan prosedur diagnosis kanker paru. Nah, ini, jadi sitologi sputum itu sudah tidak dipakai. Jadi ini, paling baik kalau kita melakukan foto chest X-ray itu adalah PA. Nah, biasanya itu kalau misal pada chest X-ray, foto PA, kita akan menemukan opasitas homogen. Nah, kemudian juga suara nafasnya itu, vesikulernya itu bakal menurun. Kemudian biasanya itu bakalan ada KGV metastasis kayak gitu. Nah, anamnesisnya batuk dengan atau tanpa dahak, batuk darah, sesak nafas, nyeri dada, sulit sakit menelan, benjolan di pangkal leher, sembab muka. Biasanya sembab muka leher bengkak itu karena mungkin yang namanya karsinomanya itu sampai menekan yang namanya vena cava gitu. Vena cava. Kemudian gejala dan keluhan yang tidak khas mungkin berat badan berkurang, nafsu makan hilang, demam hilang timbul, sindrom paraneoplastik. Nah, ini adalah tanda dan gejala kanker paru. Yang intrapulmonal itu mungkin ada batuk lama atau berulang, batuk darah, nyeri dada, sesak nafas. Kemudian kalau gejala intratoraks masih di dalam toraks tapi di luar paru-paru, contohnya adalah sindrom Horner. Jadi gambarannya itu adalah miosis kayak gitu. Nah, sindrom Horner itu terjadi akibat penekanan saraf simpatis. Kemudian paralisis diafragma akibat penekanan nervus phrenicus. Kemudian paralisis pita suara, kemudian sesak nafas, kemudian disfagia akibat penekanan esofagus, kemudian sindrom vena cava superior itu ditandai dengan bengkak. Kemudian penyebaran pada kelenjar getah bening. Kemudian sindrom Horner itu terjadi karena simpatetik terangnya terganggu ditandai dengan ptosis dan miosis. Kemudian itu kalau misal tumor yang ada pada endobronkial itu biasanya akan terjadi gambaran atelektaksis. Kemudian kalau misalnya pada keganasan itu ada efusi, biasanya cairan yang kita temukan pada efusi itu adalah cairan serohemoragik. Nah, kalau misal gejala ekstratoraknya ada metastasis, maka biasanya dia limfogen sama hematogen. Biasanya metastasis ke hepar, kelenjar adrenal ditandai dengan nyeri perut, kemudian ada kelainan neurologi vokal seperti nyeri vokal, nyeri tulang. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan jasmani juga. Kemudian gejala ekstratorak non-neoplastik itu bisa ada sindrom paraneoplastik. Jadi sekumpulan gejala sistemik yang disebabkan tumor dalam tubuh. Sindrom paraneoplastik itu kumpulan gejala yang tidak disebabkan langsung oleh kanker, tetapi dari substansi yang dihasilkan oleh kanker. Jadi itu manifestasinya neuromuskuler, endokrin, metabolik, jaringan ikat tulang, vaskular, dan hematologi. Kemudian ini adalah gambarannya. Jadi gambarannya itu benar-benar jelas banget kalau dia karsinoma. Nah, untuk metastasis di paru itu ada nodular type, subpleural, jadi metastasis ke paru di bawah pleura, miliar type itu kalau TB itu besarnya itu beda-beda. Kalau untuk yang metastasis itu sama. Kemudian pneumonic type. Kemudian ini yang digunakan untuk mendeteksi adanya karsinoma paru yang utama bronkoskopi, MSCT, sama TTNA. Nah, bronkoskopi itu sebelumnya kita konsul dulu jantung dan spirometri, karena dengan kita mengukur spirometri kan kita tahu ada obstruksi atau tidak. Karena kalau misalnya ada obstruksi, kemudian kita lakukan bronkoskopi, maka kan akan berakibat tidak baik atau berakibat fatal. Kemudian multi-slice computed tomography ini juga penting, sejenis CT scan, kemudian TTNA, jadi sejenis aspirasi jarum gitu, transthoracic needle aspiration, jadi jaraknya itu tumor harus menempel di dinding dada. Kemudian jarak tumor dengan chest wall kurang dari 2 mm. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi itu, dia berarti high risk pneumotorak. Kemudian ini pemeriksaan yang lainnya. Kemudian tempat metastasis yang paling sering mana? Tempat metastasis yang paling sering itu adalah supraklavikula sama aksila. Nah, tadi kalau ada penekanan vena cava, biasanya apa yang akan terjadi? Kalau misal ada penekanan vena cava, yang akan terjadi adalah mukanya itu akan sembab gitu. Kita bisa curiga apabila seseorang memiliki sindrom paraneoplastik apabila semua pengukuran komponennya itu mengalami kenaikan kecuali HbHCT. Kita bisa melakukan pengukuran bone apabila ada metastasis di bone. Ini pemeriksaan lainnya ya, seperti transtorakal biopsi, aspirasi jarum halus, core biopsi, biopsi pleura, pleuroskopi, video assisted thoracosurgery, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan khususnya itu ada sitologi sputum, pemeriksaan invasifnya ada mediastinoskopi, dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk pemeriksaan lain, adenoma ya, bisa kalau misal EGFR-nya negatif bisa kemo pakai diinfus, kalau misal positif kemoterapi oral. Pemeriksaan khusus yang memakai metode bronkoskopi itu untuk mengambil spesimen dan kelainan mukosa, selain itu juga untuk mengambil tumor di endobronkial. Kemudian jenis histologi sebenarnya tadi ada small cell lung carcinoma dan non small cell lung carcinoma. Kalau small cell lung carcinoma itu biasanya itu cuma 20% aja prevalensinya, sedangkan untuk non small cell lung carcinoma itu biasanya dia sekitar 80%. Nah, si non-small cell lung carcinoma itu biasanya dia itu contohnya adalah adenokarsinoma, squamous cell carcinoma, dan large cell carcinoma. Untuk stagingnya itu ada TNM, tumor, kelenjar getah bening, metastasis. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk skalanya ini ada skala Karnofsky. Skala Karnofsky ini untuk digunakan apabila seseorang ingin kemoterapi. Jadi syarat kemoterapi ureum kurang dari 100, kreatinin kurang dari 2, 70-80 dari skala Karnofsky itu, maka dia layak kemo, kemudian hemoglobin lebih dari 10, leukosit lebih dari 3.500, trombosit lebih dari 100.000. Kalau misalnya 50 skala Karnofsky-nya, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya kemoterapi. Kemudian SGOT, SGPT-nya tidak boleh 3 kali normal, granulositnya lebih dari sama dengan 1.500. Nah, cara menghitung granulosit adalah eosinofil tambah basofil neutrofil kali leukosit satuan ribu kemudian dibagi 100. Nah, ini pengobatannya kemoterapi dan lain sebagainya. Kemudian tumor mediastinum itu ada timoma dan timik. Nah, kalau timik itu dia yang ganas. Nah, sebenarnya sama aja ya. Biasanya kalau lesi jinak itu dia asimptomatik. Sebenarnya gejalanya itu sama. Cuman kalau misal tumor mediastinum itu bentuknya itu lebih rapi. Nah, beda TTNA sama core biopsi. Kalau core biopsi itu jaringan TTNA itu berbasis sel. Sebenarnya itu aja. Kemudian untuk obat-obatnya ya bisa kita lakukan pemberian obat seperti cisplatin, obat-obat kanker, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih.